paling bangga adalah anak saya ikut karya tulis. Di sana judulnya, Aku Bangga Bapakku di Penjara Karena Koruptor. Dan dalam ujung karyanya, dia mengatakan, yang tahu akan Bapak saya. Ini kembali ke Kang Asep. Jadi maka pasti itu pakai kabel. Nah, katanya udah di sini. Dia mau tes jungkir balik, kubur, apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Sore ini saya berada di Namina Resto di Jalan Raya Garut Cikajang, kilometer 13, Cisurupan. Ini milik seseorang yang pernah saya kenal di tahun 2009. Karena beliau politisi, saat ini ada lompatan jauh menjadi pengusaha besar. Dan beliau memiliki kawasan ini kurang lebih 3 hektar ya Pak. Nah, kita berkenalan langsung karena beliau menerima kami, kru dari Guar Garut. Pada Jumat langsung kami disediakan makan siang. Yakni Pak Haji Insinyur Haji Rajab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rajab Riyadi ya? Riyadi. Pak Haji ini sejak kapan dibuka resto ini? Resto ini dibuka belum 5 bulan lah. Belum 5 bulan? Mau 6 bulan. Berarti di saat Covid ya? Pada saat mau Covid ya, saat Covid. Saat Covid ya? Iya. Oh. Berapa hektar ini? Saya di sini sekitar 3 hektar. Yang di seberangnya ada sekitar 22 hektar. Siap. Itu gunung termasuk? Insya Allah. Insya Allah. Tapi ini wilayah Situin tempat tinggal dulu. Saya dilahirkan di sini, di tanah ini. Ini tanah warisan keluarga. Jadi warisan dari almarhum bapak saya. Dulu ini kebun, tempat saya bermain. Saya berenang di satu lewi, di sini ada lewi. Sekarang sudah tidak ada. Adik saya yang inspirasi ini, yang akhirnya ditata. Tadinya saya bikin di sana ada kandang ayam, hanya bikin pila-pila sederhana untuk istirahat kami aja. Tapi adik saya mengolahnya, mendesainnya, sampai akhirnya alhamdulillah jadi resto. Jadi resto. Iya. Ini fasilitasnya apa saja? Di sini fasilitasnya ada privat. Privat itu yang harus pesen dulu. Jadi alhamdulillah 1 bulan 2 bulan ke depan itu kemarin itu udah full di Bukit. Fasilitas di sana itu kasih waktu setengah hari. Bisa karaokean, bisa kumpul keluarga, privat. Orang lain tidak boleh masuk ke area itu. Hanya satu kelompok itu. Jadi ada yang 10 orang, 20, 50 dan 100 orang. Ya. Jadi kalau area ini mah terbuka umum, kalau yang di bawah itu harus pesen. Fasilitasnya dia bermain perahu, karaoke, mau tiduran. Tapi kita tidak dicas harus sewa itu tempat, nggak. Cuman cukup pesen makanan yang sesuai dengan jumlah kapasitas. Yang 100 ya 100. Kalau mau berdua tempatnya pengen di 100 ya nggak apa-apa. Bayarnya 100. Makanan yang 80-nya nanti dibawa pulang. Oh. Gitu. Ya. Tapi kalau misalkan yang 10 orang di 10. Minimal berapa orang? Ada yang 5, ada 10, 20, 50, 100. 5, 10, 20, 50, 100. Oh gitu. Dan Untuk dari jam berapa tuh?
Dari season 1 jam 8 sampai jam 12, season 2 jam 12 sampai jam 4, season 3 untuk malam sampai jam 10 lah karena dingin. Menunya apa aja Pak Haji? Di sini saya ngambil alamnya. Ada yang ada di sini aja, ikan, ayam. Itu diolah berbagai menu. Ada yang digoreng, dicobek, ada yang bakar, ada pepes, ada yang di sop gitu. Dan termasuk sekarang juga kami akan launching bakso Namina. Bakso Namina itu kita bikin bakso di sini Tapi dari ayam. dari ayam. Kenapa tidak menyediakan daging sapi? Insya Allah mungkin ke depan. Ya. Tapi sementara ini memanfaatkan dulu yang ada di sini. Ikannya kita ngambil dari kolam langsung. Iya. Terus ayamnya kita berternak juga ayam. Itu ambil. Luar biasa. Jadi benar-benar kita press di sini. Ini tamu rata-rata tiap hari sih terus ya Pak Haji? Kalau yang privat itu alhamdulillah untuk 2 bulan ke depan betul. Kalau ke sini kalau sebelum rame-rame itu pandemi, alhamdulillah banyak lah. Alhamdulillah. Oke. Ya minimal saya ada saudara-saudara di sini tetangga bisa kerja. Nih Pak Haji kan terkenal juga sebagai pengusaha ayam ya. Siap. Kabarnya hampir di seluruh kabupaten kota ada. Itu betul. Jadi saya awalnya itu punya kandang di sini. Tapi saya berjalannya waktu kita bisa nambah-nambah produksi kandang-kandangnya. Kita ekspansi ke luar Jawa, ke luar provinsi, ada di Brebes, ada Paling jauh Brebes ya? di Brebes, ya kita selagi ada kesempatan kita ambil. Kenapa ngambil Brebes? Posisi lokasi kuota yang ada di sana, kuotanya ada, kita ambil. Kuota yang mempermudah perusahaan kami gitu. Ya, panen setiap 3 bulan sekali. 35 hari sekali. 35 hari 35 sekali. hari. Ada berapa kandang? Lumayan lah Pak, Ah. lumayan, Oke, lumayan, Oke, nggak usah disebutkan lah. lumayan lah. Pak Haji masih aktif di partai politik? Insya Allah saya masih tercatat sebagai Dewan Pembina DPD Golkar Kabupaten Garut. Dewan Pembina Golkar Garut ya? Iya, Oke. Boleh nggak kita nanya lebih ke privasi? siap. Perjalanan Pak Haji di masa lalu terkait Pak Haji kan pernah menjadi anggota Dewan Tuh, 2009 ya. siap. Lalu Pak Haji ditetapkan tersangka Siap. dan menjalani hukuman. Ya, Nah dari situ kita nih di luar kawan-kawan juga mungkin tiba-tiba Pak Haji menjadi sosok seorang pengusaha ya, sangat besar lagi. Terus lihat foto-foto di medsos aktif dengan para politisi di berbagai daerah. siap. Lalu aktif di IMI kalau tidak Siap. salah. Boleh nggak Pak Haji bercerita dari mulai masuk partai politik, bukan masuk partai politik, dari masuk anggota dewan, kemudian kenapa menjadi tersangka? Jadi mungkin di sini justru akan saya luruskan. Terima kasih Pak Dadan. Ada pertanyaan itu yang itu sangat saya tunggu. Jadi gini, saya itu berorganisasi itu mulai tahun 97 ya. 97 98 begitu Golkar lagi rame pada saat itu orde reformasi segala macam, saya tetap di Golkar sampai kampanye pada saat itu di daerah Sukaregang dilempar-lempar sama swapel, itu mobil saya korban satu Hartop. Jadi kita di peristiwa dulu bahwa saya ditetapkan tersangka itu bukan setelah jadi anggota DPR, bukan. Saya ditetapkan tersangka itu di tahun 2006. 2006. Jadi ceritanya ada satu pekerjaan dilaksanakan 2005 Desember di tahun 2005.
Selesai itu pekerjaan di tahun 2000, di Desember 2025. Pembangunan jalan ya? Pembangunan jalan. Jadi masa pemeliharaan itu sudah selesai di tahun 2005, itu yang dicatat. Nah, mungkin ada masyarakat yang lapor ataupun apa, kita di sana disidik atau bukan disidik ya, diselidiki lah oleh Kejati. Kejati. Setelah diselidik oleh Kejati, di sana tidak diketemukan apapun, ya, karena pekerjaannya kan sudah beres, serah terima sudah beres. 2007 sama Kejati, tiba-tiba 2007 tahun, tiba-tiba bulannya saya lupa lagi, ada panggilan dari Polda Jabar, katanya kasus diambil alih oleh Polda Jabar. Tuh. Akhirnya kita diselidik dan ditetapkan sebagai tersangka di tahun 2007. Itu catat, 2007 saya ditetapkan tersangka. Nah, yang pertama ditetapkan tersangka itu bukan saya, tapi saudara Denny Suherlan sebagai kepala dinas dan Tatang sebagai Pimpro. Zaman dulu itu namanya Pimpro, bukan PPK. Itu 2006 mereka ditetapkan. Almarhum Denny Suherlan. Sudah kadis ya? Lagi kadis. Oh, kadis. Kadis. Dan Tatang sebagai Pimpro. Di tengah perjalanan dia diterbalik. Kami yang tersangka. Kami itu artinya berapa orang? Kita berenam. Ada Pak Haji Ruhiat almarhum, ada Pak Haji Enang, Agus Joy, Agus Ridwan, Amang Haris, Hendarman, Haji Riki, anaknya almarhum. Posisi saya di sana bukan direktur, bukan apapun. Posisi saya adalah sebagai yang subkonnya atau yang mengerjakan. Karena satu paket ada beberapa yang dikerjakan. Nah, oke lah. Perjalanan itu sampai akhirnya masuk di persidangan. 2008 kami divonis oleh Pengadilan Negeri 4 tahun penjara. Kerugian kita adalah 45 juta. 45 juta kerugiannya. Tapi ponisnya 4 tahun, denda 200 juta. Diponis 4 tahun, denda 200 juta. Kerugian negaranya 45 juta. Kenapa ada kerugian negara? Pada saat di persidangan katanya yang nama jalan itu seumur hidup harus bagus. Kata saksi ahli itu, saksi ahli dari yang memberatkan itu, bahwa jalan itu sekali dibangun itu harus seumur hidup bagus. Masa kekuatannya seumur hidup. Itu yang tidak masuk di dalam pemikiran saya. Itu yang mengganjal saya sampai ke liang lahat. Yang saya tahu orang bodoh saya. Satu gedung aja di Amerika dimanapun ada kadaluarsa pasti diruntuhkan. Ya. Pasti diruntuhkan itu. Misalkan 100 tahun dihancurin kan? Kalau ini jalan katanya seumur hidup. Saya bertanya, mohon izin Pak Duktur Sidang, mohon izin Pak Hakim. Kan itu ada mobil nginjek tuh jalan. Misalkan ada aspal yang ke bawah karena muai panas. Misalkan yang ke bawah sedikit gitu. Tapi kalau sering-sering bisa jebol. Makanya ada perbaikan ya, pemeliharaan. Oh enggak katanya. Namanya Insinyur Wahyu kalau nggak saya. Saksi ahli itu dari jaksa. Selalu ingat ya. Saya akan ingat, rumahnya saya ingat. Sampai rumahnya ingat. Masya Allah. Dan saya nggak bisa apa-apa. Tapi belum pileg kan? Belum, pileg kan 2009. Ya. Nah, berjalan akhirnya divonis bahwa itu sanggahan itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Ya otomatis saya akan banding. Saya menyatakan banding. Karena dia tidak adil. Yang ditetapkan tersangka Pimpro dan kepala dinas. Secara logika yang namanya pengusaha nih, buat teman-teman pengusaha, kalau kita sudah serah terima pekerjaan pemeliharaan sudah beres, artinya sudah beres, Pak. Betul. Kalau di sini bisa diungkit lagi, kapan kekuatan hukumnya buat kami pengusaha? Nggak ada. Sampai kapan? Sampai hancur dunia. Nggak begitu. Hukum itu tidak begitu. Menurut saya yang bodoh hukum nih.
Jadi kalau tidak ada ujung, sampai kapan atuh? Kalau sudah 2 tahun, 3 tahun pekerjaan udah selesai, tiba-tiba karena ada satu kepentingan dilaporkan, diperiksa, masuk penjara, nggak boleh. Menurut saya cukup sampai saya, nggak boleh. Oke. Nah, setelah itu kan banding ya? Itu banding, saya banding, ditolak. 2009 saya ikut Tileng dan saya berhasil. Dapil Masuk. 1. Dapil 4 Dapil Cisurupan. Saya masuk dan alhamdulillah waktu itu suara saya tidak memalukan. Alhamdulillah tidak memalukan. Di Golkar itu terbanyak saya. Terbanyak. Tanpa saya pasang baligo karena takut. Kalau pasang baligo takut orang ada yang tulisin vonis 4 tahun, takut saya. Jadi nggak pasang balik. Nggak pasang apa-apa, saya hanya face to face ke masyarakat. Dan takdir menyatakan bahwa saya jadi dan dilatih menjalani tahun 2010 yang namanya politik segala macam dan saya tidak berbicara politik apapun, bahwa takdir saya mengatakan bahwa saya 2010 masuk lapas Garut bulan Mei kalau tidak salah. Ingat ya, Bulan Mei saya masuk dan kawan-kawan. Berapa orang yang masuk? 5. Karena almarhum lagi berobat, sakit, anaknya keputusannya belum turun. Ya. Jadi kami dulu. Oke. Masuk dan di jalan. Di jalan. Itu nah saat masuk kemudian tadi kan sempat bicara Pak Haji itu saya menikmati ketika mendapatkan vonis tahanan itu. Awal saya masuk penjara, siapapun orang tidak mau Pak masuk penjara. Tempat itu adalah paling terhina di dunia itu, orang masuk penjara kan gitu. Orang yang keluar dari penjara tidak mau masyarakat mendekati. Saya juga begitu sama. Begitu masuk, waduh gimana ini. Tapi alhamdulillah pada saat saya menginjakkan kaki sebelah kanan ke pintu penjara, saya ingat pesan dari guru saya. Ingat doa Nabi Ibrahim. Ya Rabbi, jadikanlah tempat ini tempat yang makmur, tempat yang barokah bagi saya dan penghuni yang ada di sini. Saya bacakan doa itu. Seperti Nabi Ibrahim membacakan doa tersebut di tanah Mekah. Dan sekarang tanah Mekah menjadi tanah tujuan umat Islam. Dan saya anggap pada saat itu saya mengatakan begitu. Doa saya benar-benar begitu. Saya masuk dan saya jalani. Mungkin 1 minggu lah saya memikirkan. Lepas dari 1 minggu kekuasaan Allah, saya lupa. Saya ada di penjara. Seperti nggak ada di penjara, biasa aja. Saya jalani kehidupan biasa, saya berjalani. Dan prinsip saya dimanapun saya berada, saya harus menghasilkan sesuatu. Tidak boleh saya diam, tapi saya harus membawa sesuatu dari lapas ini. Saya jalani, diawali dengan belajar sholat tepat waktu. Karena yang namanya di lapas itu untuk sholat berjamaah ke masjid itu kan digilir Pak. Oh digilir? Enggak semua, nggak digilir lah. Blok ini. Karena mereka juga ada protap keamanan. Takut ribut atau gimana, itu protap. Dan saya paham. Rindu berjamaah, pengen berjamaah seperti itu. Pada saat Allah menghalangi ini, baru terasa butuh masjid. Saya jalani. Di tengah perjalanan saya ketemu dengan beberapa orang yang mengidekan adalah bikin pesantren. Bikin kecil, lama-lama itu pesantren jadi besar dan tempat saya di sana. Pesantren di lapas? Di lapas mendirikan, dan saya pada saat itu satu hal yang luar biasa dan merasa bangga, walaupun bangga itu tolol. Setelah saya tahu ilmunya, saya merasa bangga pada saat di lapas itu setiap beres sholat wajib pasti saya ngaji Quran 1 juz. Jadi sehari itu dapat 6 juz. Jadi 5 hari itu khatam Quran. Bayangin. Semua mengatakan Masya Allah, semua mengatakan bagus. Dan saya merasa bangga. Tadi tidak begitu, ada saya ketemu dengan satu orang. Orang tersebut
Kalau menurut saya dikirim sama Allah, orang tersebut dia lulusan dari Gontor, hafiz Quran, dia masuk penjara disangkakan menipu seorang wanita. Tapi mungkin itu jalannya Allah memperlukan dia dengan saya. Iya, iya. Begitu saya lagi ngaji, Tapi bukan orang Garut. bukan orang Serang. Begitu saya lagi ngaji, akhirnya dia nepuk ke saya. Weh, jangan ngaji, Kang Mas, jangan sholat, ngapain? Nggak ada untung, nggak ada manfaat. Waduh, kenapa ada orang berbicara begitu, beraninya ke saya? Padahal waktu itu saya ya maaf lah, saya agak dihormati juga lah. Apa maksud kamu? Ya udah, kamu usah ngapain sholat, ngapain ngaji? Sebelum Kang Mas bisa mengartikan satu ayat ini, saya kasih 1 minggu, tanya-tanya dulu ke gurunya, baru ke saya. Apa? Satu ayat Al-Isra, intinya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunajjilu minar Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yajidu dzalimina illa khasara. Itu dia ngasih satu ayat ke saya untuk diterjemahkan sama saya, dihayati sama saya, kemana arahnya. Udah, ya oke lah. Saya buka nih tafsir. Kan artinya sedang bahwa Quran ini akan menjadi syifa, akan menjadi obat bagi kaum muslimin. Wala yajidud dolimina ila khasara. Tidak akan jadi apa-apa, malah jadi kemubajiran bagi orang-orang dolim. Kan sesederhana. Saya panggil, sini. Saya panggilnya Son, enteng artinya nih. Saya udah. Terus arahnya kemana? Nggak bisa menerangkan. Saya tanya ke guru-guru saya, sama semua juga begitu. Iya, kalau begitu mah udah jangan ngaji, percuma. Apa bedanya, Kang Mas? Katanya dia. Pada saat kita lagi sukses, lagi nggak ada masalah, pernah kedengaran nggak ngaji, ngumpulin anak yatim atau ngumpulin orang-orang suruh ngaji di rumah? Enggak. Pada saat kena musibah, ayo anak yatim ke sini ngaji Yasin, ayo dikasih ini, kasih apa, duit, dikasih konsumsi, padahal itu tidak jadi apa. Jadi setelah saya ngobrol, akhirnya saya tidak bisa apa-apa. Dia menerangkan begini, walau itu ayat Quran dibaca oleh 1000 orang, dibaca oleh berkali-kali, wirid itu sampai ke ribuan kali, tapi hati kita tidak connect dengan yang punya, itu kan mubazir, malah menambah kedoliman. Maksudnya saya, iya. Kalau Kang Mas sudah, dia manggil ke saya Kang Mas, kalau Kang Mas sudah menyatakan diri menghambakan hanya kepada Allah, itu Al-Quran bakal jadi obat. Contohnya, pada saat kita benar-benar yakin butuh Allah, satu ayat aja membaca, selesai, hati jadi tenang. Bukan, hati jadi tenang. Tapi kita membaca Quran banyak-banyak, tapi kita masih aduh, kalau tidak pinjam ke patata, dari mana saya menutup kebutuhan ini? Tapi pada saat mengatakan bahwa ya Rob, saya tidak tahu datangnya permasalahan ini dari Kau yang membereskan, saya tidak berdaya. Baca satu ayat selesai. Itu tenang. Yang mengingatkan jangan mengutuskan. Nah, jadi ayat itu berpesan, jangan sekali-sekali mengkultuskan atau menghambakan selain kepada Allah. 2 tahun saya bareng sama dia. 2 tahun. Saya kaji. Akhirnya pernah ngetes. Ini. Saya kan punya pekerjaan dari grup UKK. Ya. UKK grup kan? Ya. Beliau tidak tahu saya masuk penjara. Tidak tahu.
tiba-tiba ada berita bahwa beliau akan ke lokasi Ciurip dan minta didampingin saya. Saya posisi di dalam, bingung kan. Wah, saya bagaimana, gelisah saya. Datang dia. Lagi apa? Jangan gelisah. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu tanpa penyelesaian. Tenang aja. Bukan tenang-tenang, bebal. Ieu tah. Saya katakan, ieu anu mereka hirup ke orang, ieu kudu. Waduh, itu yang salah. Udah istighfar, kembali lagi dengan saya. Ayo, kita mulai nanti malam. Saya 1 jam. Kalau Kang Mas seminggu lah ada jawaban. Saya ingat waktu itu hari Kamis, kalau tidak hari Rabu. Pokoknya beliau mau datang hari Senin. Bayangkan Kang. Terus hancur lah, cek logika saya bakal hancur, selesai. Nah, malamnya saya melakukan perintah yang memerintahkan bahwa ada satu ayat lagi, wa nunazzilu minar Qur'an, awalnya itu. Awal dari yang tadi itu ternyata ada awalnya. Wa nunazzilu minar Qur'an itu ada awal di sana. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Jadikanlah sholat tahajud itu sebagai sholat tambahan buatmu. Sementara Allah, sementara Rasul sangat senang dengan kegiatan itu. Tahajud. Saya lakukan. Doa tidak pernah saya mendoa ya Rob pengen ini, tidak. Ada satu doa yang dia kasih ke saya dan doa tersebut ternyata selalu didawamkan, diucapkan oleh semua nabi. Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Dan ini juga bisa buat Kang Tata juga. Doanya pendek. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mustaqan wa antal musta'an la haula wala quwata illa billah. Allahumma lakal hamdu ya Rabb, alhamdulillah. Walaupun saya bisa masih di penjara, masih ingat kepadamu. Walaupun saya di penjara, masih bisa bernapas bebas dibanding dengan saudara-saudara saya yang dikurung. Kalau saya kan tidak dikurung. Ya. Yang lain kan dikurung, Pak. Kalau saya kan tiap hari ditengok oleh istri saya. Yang lain mah belum tentu setahun sekali, udah dibuang sama keluarganya. Saya di sana ada Allahumma lakal hamd, masih bersyukur alhamdulillah ya Rabb. Wa ilaikal mustaqan, engkau yang mempunyai permasalahan, dibuat oleh engkau itu semua permasalahan. Engkau yang membuat. Wa antal musta'an, tidak mungkin saya menyelesaikan sesuatu yang kau perbuat. Kaulah yang akan menyelesaikan. Hambamu la haula wala quwata, tidak ada apa, tidak punya apa-apa, tidak berdaya kita. Ternyata doa para nabi itu satu, penyerahan diri, bersyukur, mengungkapkan betul bahwa kita tuh ada yang menciptakan, mengucapkan syukur, berserah diri, dan yakin akan selesai. Udah, paginya seperti biasa saya sholat subuh. Setelah sholat subuh olahraga, berangkat ke masjid, duha, dan saya ngajar. Karena saya suka ngajar. Ngajarnya bukan ngajar agama, bukan. Saya lebih ngajar di sana ke motivasi untuk hidup. Dengan Pak Wawan almarhum dari P3. Orang yang sudah terpuruk mau bunuh diri, ngobrol dengan kita-kita. Pak Wawan sampai ya, sama dengan saya. Satu kelompok itu. Orang yang mau bunuh diri karena gini, kita rangkul, kasih support, akhirnya berdiri. Oke, hari Kamis luar biasa apa yang terjadi, Kang. Saya katakan kepada dia, gimana? Jangan bilang gimana. Kalau sudah melafalkan ayat itu, jangan bilang gimana lagi, Kang. Mas lah, kan udah ada yang ngatur. Udah, dia mau apapun juga, silakan lagi gimana. Seorang narapidana di dalam ingin kegiatan di luar, nggak mungkin, atuh, Bang. Nggak mungkin. Nggak mungkin, secara logika nggak mungkin. Tapi tidak kata untuk Allah tidak ada yang tak mungkin. Aku akan selesaikan permasalahan, wahai hambaku,
yang sabar. Apa? Hari Jumat, kalau mau menjawab nih, dan ini tuh bukan rekayasa, saksinya banyak. Hari Jumat saya dipanggil ke depan, biasalah suka diskusi di depan di kantor dengan pejabat-pejabat. Lagi diskusi, katanya saya sakit. Tanpa sadar, kalapas pada saat itu mungkin karena sayang, itu saya yakin digerakkan sama Allah. Bukan karena sayang kepada saya, bukan karena apapun, digerakkan sama Allah. Apa? Haji Rajab sakit, segera dorong bawa ke rumah sakit Garut. Didoronglah saya ke Puspa. Dan dirawat akhirnya. Dirawat ya? Padahal saya tidak sakit apa-apa pada saat itu. Dirawat. Hari Senin ketemulah dengan beliau, Pak. Di Cihurip. Iya, dengan Pak Ahmad Gala tuh datang, nengok ke rumah sakit. Kenapa Pak Haji sakit ya? Capek, terlalu capek mikirin proyek saya. Udah jangan banyak pikiran Pak Haji, besok dibayar lah. Keuangannya belum dibayar ya, udah besok ya. Masya Allah. Selesai. Dan sampai sekarang beliau tidak tahu. Tahu-tahu dari saya waktu kita berangkat ke Poso tahun 2016. Ya. Karena Sebelum masuk ke masa-masa proses spiritual, waktu itu Pak Haji dendam nggak terhadap orang yang mungkin saat itu merasa dijerumuskan? ya pasti Pak. Ya. Karena kasus saya itu tidak masuk akal, saya bilang. Ya. Nggak masuk akal, Pak. Pertama di persidangan bahwa jalan itu seumur hidup. Kedua bahwa saya 2005 masa diperiksa 2007. Ini saya yakin ini ada pesanan. Kasus saya ini dipesan, saya yakin. Ya. Dan dalam penjara saya berdoa, ya Robbi, bukakan kasus saya yang seterang-terangnya. Saya pengen tahu bagaimana perjalanan ini. Jangan sampai jadi fitnah ke anak-anak saya, ke saudara-saudara saya, ke istri saya, ke teman-teman saya. Saya berdoa karena untuk mencari ini hanya kekuatan yang maha kuasa, yang maha akan menerangkan. Ya tiba-tiba doa itu sedikit-sedikit terkabul. Ya, saya dengan ketemu di dalam penjara dengan A, B, C, dan itu mungkin sebagian dari laku percaturan-percaturan. Mereka mengatakan maaf karena saya perintah, maaf karena saya si ini, maaf karena si ini, maaf karena si ini. Alhamdulillah. Tahunya. Saya bukan dari orang yang katanya dari orangnya di dalam penjara. Alhamdulillah. Cukup untuk saya. Cukup untuk saya. Dan saya sudah memberikan penerangan kepada keluarga bahwa gini. Dan saya paling bangga adalah anak saya ikut karya tulis di sana judulnya Aku Bangga Bapakku di Penjara Karena Koruptor. Dan dalam ujung karyanya dia mengatakan yang tahu akan bapak saya bukan anda, tapi saya. Itu yang mungkin semangat hidup saya. Nah, karya tulisnya ya? Iya, juara. Juara. Judulnya sangat luar biasa. Aku bangga. Bapak saya masuk penjara karena koruptor. Nah, waktu itu setelah tahu siapa yang memesankan supaya Pak Haji di penjara dan kawan-kawan, dendam. Wajar, Pak. Ya. Kalau saya dendam wajar. Karena karir saya dipotong, harga diri saya dipotong, dihinakan sampai cucu saya. Kalau suatu saat mau kawin, oh kakeknya Haji Rajab yang penjara ya, korupsi, kan itu. Ini tidak bisa gampang permainan ini. Hati-hati menjerumuskan orang. Betul. Sangat hati-hati jangan menjerumuskan orang. Nah, tapi di perjalanan akhirnya hilang kan? Nah, saya terus bergerak, saya terus mendekatkan diri. Saya teringat ada satu ungkapan dari para ulama yang mengatakan tidak mungkin itu ranting jatuh tanpa izin Allah.
Artinya saya masuk penjara itu dengan izin Allah. Perantaranya si A, si B, si C melakukan ini itu mah hanya bagian dari. Karena apa? Saya untuk berusaha untuk sampai tidak masuk penjara itu sudah saya lakukan. Mulai saya minta doa, saya melakukan ritual doa, sampai saya hampir melakukan murtad, musyrik. Benar. Iya. Diulang kembali. Sebelum Pak Haji, setelah kan divonis, itu ada upaya-upaya supaya tidak masuk penjara. Oh ada. Ya salah satunya Secara Islam berdoa di depan Ka'bah sangat dikabul. Apalagi didoakan sama ibu, apalagi didoakan sama istri yang sedang hamil. Saya lakukan itu. Berdoa saya ngasih orang penentu kebijakan di hukum ini supaya tidak dipenjara. Saya lakukan sampai murtad ya, mau murtad. Katanya untuk ini secara spiritual ada di daerah Banjarmangi, harus nyari tanah dari seorang wanita yang hamil keguguran. Saya ambil, tapi ngambilnya harus sama mulut. Saya ambil Di makam. maghrib saya ambil, dilakukan. Dasian dibui. Tapi tetap saya masuk penjara. Artinya apa? Takdir. Lamun saya tengah lakukan, saya diam, tengah ngasih duit, saya tidak berdoa, saya tidak bergerak, gitu ya. Ya itu mah penasaran saya nanti. Ini mah sudah saya lakukan apapun dan tetap saya masuk. Oh ini takdir. Bahwa saya tuh memang takdirnya harus masuk. Pak Haji nih, boleh tahu nggak dugaan-dugaan? Pak Haji itu kan salah satu yang digadang-gadang memiliki intelektualitas sangat bagus di antara 50 dewan bersama dengan Pak Luki ya. Kalau saat itu bersama Pak Luki ya. Pak Luki sama Pak Haji kan dianggap dipandang ini hebat. Tetapi akhirnya dipandang berbahaya. Itu ada nggak pikiran di sana? Kalau saya disebutkan hebat, saya tidak merasa apa. Kita publik lah di luar. Ya. Tapi kalau saya dikatakan berbahaya, ya. Karena ada beberapa yang saya kejar. Contoh, saya pada saat itu mengejar yang namanya, ingat saya, Komisi A membentuk tim sus yang namanya untuk tenaga honorer. Karena tenaga honorer pada saat itu bincang. Ya. Antara data di Mendagri, antara data di sini. Gitu. Saya berpikirnya sederhana. Kalau ini yang tidak benar itu satu orang 400.000, setahun berapa? 4.800.000. Benar kan? Ya. Setahun kan? Ya, betul. Kalau 10 orang 48 juta. Kalau 100 480. Kalau 1000 wajar saya sebagai anggota DPR mempunyai pemikiran begitu, wajar nggak? Ya, wajar. Wajar. Dan saya pernah melakukan cek dengan komisi. Apa? Saya datang kepada salah satu dinas, saya tanyakan berapa jumlah tenaga honorer di sini, dan saya minta pada saat itu tidak, dalam satu hari itu tidak. 2 minggu lagi tenaga honorer ini bisa dihadirkan, tidak. Saya ingin lihat orangnya. Sampai saya masuk penjara tidak pernah terlaksana. Itu satu. Kedua, masalah pendapatan. Saya penelitian Komisi A pada saat itu ke sarang burung walet. Katanya orang Pamengpeuk, si pengusaha siapa, saya lupa lah. Setornya segini. Tapi di dalam APBD segini. Saya ribut masalah itu, mungkin itu. Kalau itu saya merasa. Dan saya juga sadar. Dan itu dikatakan oleh teman-teman saya. Ada teman saya, kalau tidak salah Agus Joy mengatakan ke saya, "Jap tong tarik teuing didinya. Lamun dina tatangkalan mendinnya tekar ge pucuk sampai sini petik gitu." Dan saya digitukin merasa tertantang, "Ayo petik, enggak apa-apa, petik aja." Saya tidak mau mengalah. "Ayo petik, kapan?" Itu tidak akan mati juga. Mungkin kalau Pak Tata mengatakan bahwa ini terbaik, saya tidak merasa. Kalau saya membahayakan mungkin ya. Ya ini dengan statement. Saya publik di luar, dengan statement pada saat itu mungkin. Jadi dianggap ada yang merasa keganggu dengan gerakan-gerakan saya di DPR. Pak Haji, kan
Vonis 4 tahun, tapi menjalani 2 tahun 26 bulan. 26 bulan ya. Dipotong dengan remisi, dipotong dengan masa pembebasan bersyarat. Itu kan hak narapidana setelah menjalani 2/3 masa hukuman boleh dijalani di luar dengan sistem wajib lapor hari Senin Kemis ke Bapas. Jadi kita terus dibina sama Bapas sampai habis masa hukuman. Wajib lapor berapa lama? 1,5 tahun. Oh, sisa itu ya. Sisa. Berarti keluar 2013 ya. 2013 saya beres wajib lapor 2015. Nah, apa sih hikmah dari perjalanan spiritual? Jadi hikmahnya saya merasa bersyukur masuk penjara. Alhamdulillah. Kalaulah benar ini ada orang-orang yang menjerumuskan saya masuk penjara, saya mengucapkan jazakallah khairan katsiran. Terima kasih. Kenapa? Kalau saya tidak masuk penjara, mungkin kehidupan saya sekarang tidak setenang ini menjalani hidup. Saya yakin apapun akan dipertanggungjawabkan. Saya yakin semua yang diperbuat ini tidak bisa dicapai dengan hawa nafsu. Kita melakukan dengan segala cara, tetap bahwa semuanya sudah ditakdirkan. Batata ajrug-ajrugan hayang jadi presiden lain takdir nama moal. Saya ajrug-ajrugan bung masuk penjara geus takdir mah bakal. Jadi saya sudah merasa sekarang hidup tenang dengan keluarga tenang. Beda dengan dulu jauh sekali. Hubungan saya dengan anak istri dulu mah sangat jauh. Selalu dengan ribut pertengkaran. Kalau saya sekarang tidak. Dengan kasih sayang yang benar. Sekarang waduh, Masya Allah sekarang mau udah. Mengenai rezeki ada satu dalam nyara saya berdoa. Ya Robi, satu jauhkan saya untuk menghambakan kepada sesama makhluk. Saya tidak akan menghambakan diri atau menggantungkan diri hidup kepada makhluk dengan siapapun. Saya berdoa keinginan. Kedua, jauhkan saya dari riba. Biarpun saya tidak punya mobil daripada harus kredit. Itu cita-cita saya. Dan Allah jawab. Ada yang satu luar biasa ini. Allah itu maha kaya. Pada saat saya mau keluar penjara, saya telepon ibu saya. Begini, saya ada teman saya keluar di bulan September 2013. Tapi saya harus keluar di bulan Maret 2014. Protes saya, Pak. Orang teman saya datangnya belakangan, masa pulangnya duluan. Saya yang datang duluan, pulang belakangan kan nggak adil. Ada apa ini? Saya ngamuk segala macam. Akhirnya teman saya mengingatkan kepada saya, dan ini bisa dijadikan pelajaran juga buat semua. Tadi saya katakan bahwa hidup kita ini tergantung dengan tambah kurang. Saya disuruh menyelesaikan dulu dengan hubungan dengan ibu saya, dengan istri saya, dengan anak saya, kakak saya, adik saya, keluarga saya, dan teman-teman saya. Karena ini ada yang hal aneh. Saya sudah berbuat baik di dalam penjara, mendirikan ini, tapi pulangnya belakangan. Tapi yang datang belakangan, pulangnya duluan. Akhirnya saya coba, suatu ketika saya telepon ibu saya minta maaf. Dan beliau mengatakan, dimaafkan. Saya tidak cukup dengan itu dan saya memaksa. Tolong bersihkan, ada sangkutan apa. Beliau nangis mengatakan bahwa sakit hati dengan saya gara-gara dikasih oleh-oleh kain yang mana ibu saya maunya kain yang dikasih ke istri saya. Mungkin itu yang menjadikan saya masuk penjara. Dan ibu saya mengatakan sekarang udah bebas, esok lusa akan pulang, tapi dengan syarat harus dibayar dengan apa? Umroh satu keluarga. Dan saya mengatakan ya. Akhirnya setelah itu luar biasanya doa ibu, 2 hari kemudian ada perubahan SK kepulangan saya. Jadi saya pulang
di September 2013. Ini ajaib. Lebih cepatnya. Hati-hati dengan itu. Setelah setahun, saya di 2013, ibu saya terus nagih ke saya. Kapan? Sementara saya tidak punya duit. Keluar penjara, nggak ada pekerjaan, nggak ada pun, yang ada juga habis. Tapi yang saya cerita tadi, Allah memberikan rezekinya lewat orang. Orang tersebut lagi kesulitan, diperhambat urusannya di Pemda Garut. Saya selesaikan. Terima kasih kepada sahabat saya, Budi Gangan sahabat saya. Orang Jakarta memberikan ucapan terima kasih di luar dugaan. Masih uang 1 miliar lebih. Begitu saya kasih ke Itu setelah keluar? Iya, di 2014. Saya kasih Pak Budi, mungkin nggak mau dikasih duit. Pak Bupati juga tidak mau dikasih duit, ya udah untuk saya aja rezeki. Dan hutang saya kepada ibu saya lunas. Kami berangkat 23 orang. 23 orang. Keluarga semua. Nah, begitu berangkat, pada saat kita mau pulang di depan Ka'bah, ibu saya berdoa. Dalam dekat 1-2 minggu ke depan, semua ini akan diganti ratus kali, juta kali lipat. Setelah pulang ke Indonesia, tiba-tiba saya punya kontrak di Sukabumi 200 miliar, pengerjaan PLTM. 200 miliar. Di sana saya mulai bisa dengan dikasih uang muka, tanda jaminan. Saya sampai punya alat berat, saya punya ini, punya itu, awal dari sana. Itu tahun berapa? 2016. Beruntun ya? Terus 2016. Oke. Pak Haji nih, ini season terakhir. Kehidupan Pak Haji saat ini begitu asik, ibadah tenang, ya. Terus kehidupan yang sangat luar biasa. Boleh nggak untuk publik, kawan-kawan, teman-teman Pak Haji dan masyarakat juga, ini kan sebagai inspirasi bahwa Pak Haji sudah menjalani masa tahanan yang memang tidak seutuhnya kan, kemudian bertemu di perjalanan spiritual, lalu begitu keluar ekonomi Pak Haji itu semakin menjulang tinggi. Apa kiatnya kira-kira? Silakan. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa ekonomi menjulang tidak juga lah, tapi buat kami alhamdulillah cukup alhamdulillah cukup. Dan saya tetap bahwa apapun yang saya dapat ini adalah dari Allah. Allah mempertemukan saya dengan orang-orang hebat, dengan pejabat-pejabat hebat. Itu hanya sebagai jalan saja. Dan saya trik gaya hidup saya sekarang untuk menjalani hidup adalah, satu adalah saya tidak akan pernah lagi untuk berbuat dolim kepada orang. Saya akan menghargai yang namanya ibu dan perempuan. Saya akan menomorsatukan keluarga, dan saya selalu akan menjaga sholat berjamaah. Dan apapun yang Allah larang, sekuat tenaga akan saya hindari. Satu lagi pesan dari saudara saya, bahwa apapun yang kita perbuat itu akan diminta pertanggungjawaban. Jangan sampai saya tidak mau. Dulu pernah jadi di waktu di DPR, ada nekan satu dinas sampai ratus juta, saya pernah dapat duit. Tapi Allah ngambilnya lagi, anak saya sakit Pak. Lagi di DPR, saya lagi tugas di DPR, anak saya 4 semua giliran masuk Santosa karena asma, dirawat. Itu yang saya takutkan saat masuk penjara. Bagaimana nasib anak saya? Selama ada saya aja, saya berat membiayainya. Apalagi saya di dalam, gimana ya? Tapi begitu saya serahkan kepada Allah, sampai sekarang anak saya tidak ada yang dirawat. Alhamdulillah, satu hafiz Quran di kedokteran, kedua di peternakan IPB. Alhamdulillah sekali. Banyak orang mengatakan ke saya, Pak Haji rek maju. Waduh, itu urusan takdir Pak. Urusan takdir lah.
Saya tidak akan mengejar-ngejar keinginan, tapi saya akan jalani semua ini dengan sesuai perintahnya, hanya untuk beribadah. Kalaulah itu takdirnya buat saya tidak akan bisa nolak. Kan saya kejar-kejar juga lainnya, gimana Pak Tata? Yang penting saya mengucapkan terima kasih ke Pak Tata. Sebetulnya saya juga, ini bagian dari Allah mengabulkan doa saya, bahwa masyarakat beranggapan bahwa saya berbuat pidana korupsi itu pada saat lagi di DPR. Kan saya harus menerangkan, capek Pak. Saya minta kepada Allah mengirim Pak Tata ke sini. Nih loh. Dan saya mengatakan fakta sebenarnya ada. Bukti putusan segala macam saya pegang. Bahwa saya 2007 kasusnya, selama jadi DPR, alhamdulillah saya tidak apa-apa. Malah ada yang lebih asik lagi Pak Tata. Ada orang yang musik saya. Selama gaji saya di DPR harus dikembalikan kepada negara. Sertifikat saya ditahan di kejaksaan dan saya disidang lagi. Setelah saya divonis di penjara itu, saya digugat lagi oleh Pemda Garut dan saya dituntut harus menyicil. Dilakukan itu? Ya, beberapa kali saya cicil. Kan aneh Pak. Saya diangkat oleh SK Gubernur, diperintahkan untuk membayar gaji ke saya. Kenapa harus dikembalikan? Kenapa harus saya diangkat? Cok, kenapa saya diangkat? Kalau saya terbukti bahwa itu tidak boleh, kenapa dikeluarkan SK-nya? Tapi saya terus digugat. Padahal belum tahu kan? Setelah di penjara saya disidang dari Pak perdata. Saya simpen jaminan. Saya kudu bayar 250.000 sebulan, nepi ka beres beakna gaji saya. Itu dilakukan berapa bulan ya dibayar? Dibayar beberapa bulan lah. Sekarang nggak ada duit Pak. Saya tuh. Bukan nggak ada duit, karena merasa tidak bersalah kan? Bukan pikir bersalah, aneh Pak. Ya, aneh. Haji nih, closing statement terhadap masyarakat Garut, pemerintahan Garut. Oke. Untuk masyarakat Garut adalah, mari kita hentikan perselisihan kepentingan kelompok yang mengorbankan. Cukup saya, peristiwa saya dan teman-teman saya cukup, jangan sampai terjadi lagi di Garut. Dan saya katakan, saya bukan merasa benar, bukan. Kasus saya bukan merasa benar, bukan. Tapi saya sebagai anak Garut, warga Garut, saya sampai sekarang pekerjaannya masih ada di jalan pembangunan. Itu tahun 2004, sekarang masih ada. Tapi banyak juga keadilan, jalan-jalan yang baru 3 bulan rusak tidak apa-apa. Bisa ditinjau jalannya, jalan pembangunan masih ada, masih dipakai. Belum diapa-apain, udah berapa puluh tahun. Itu mungkin. Nah cukup, kalau ada perselisihan, ada kepentingan apa-apa, jangan dibawa ke ranah hukum. Kasihan yang jadi korban anak istri. Cukup sampai di saya. Kalau ada kepentingan ingin ini, kelompok ini, bermainlah dengan cantik, bermainlah dengan tata aturan agama, karena kita semua beragama. Semua agama pun mengatakan bahwa tidak boleh berbuat dolim. Cukup di saya. Terima kasih Pak Tata. Siap. Jadi ada finish nih. Finish untuk saya terang benderang sekali bahwa inilah. Dan saya sekali lagi, saya tidak ada dendam kepada siapapun. Saya sudah menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Kita masing-masing saja. Nanti urusan Yang Maha Kuasa akan menghukum, ya masing-masing lah. Dan secara pribadi saya sudah memaafkan siapapun, dan mudah-mudahan ini tidak ada yang berbuat dolim kepada saya. Saya berdoa tidak ada. Itu. Oke. Clear. Oke, warga Garut, itulah perbincangan saya dengan Pak Haji Insinyur Rajab Riyadi. Sekali lagi, terima kasih sudah menyimak. Semoga tidak puas, sehingga ada season lanjutan lagi yang lainnya terkait tentang usaha Pak Haji. Karena di season ini kita berbicara tentang bagaimana Pak Haji menjalani hukuman hingga sukses sebesar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.